Ya. Kan ini kan mau apa mendekati lebaran pasti ada mudik. Nah, kadang saya pernah dengar kalau musafir itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Mudik itu dalam jangkauan berapa kilo bisa dikatakan musafir, Pak? Maksudnya kemudian tidak berpuasa. Ya. Nah, ini mungkin terkait ini siapa saja sih yang kemudian bisa berhak yang tidak berpuasa, gitu ya? Atau istilahnya dimaklumi atau memang ada suratnya kah atau hadisnya kan memang siapa sih yang boleh tidak berpuasa? Ya. Tadi sempat disinggung sedikit kan? Ya. Bisa dijelaskan. Ya. Jadi hukum normal kewajiban terkait bulan Ramadan itu adalah berpuasa dari sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari atau sedikit waktu sebelum subuh sampai dengan maghrib. Kepada siapa? Nah, kepada orang-orang yang beriman, dalam hal ini beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul Muhammad, yaitu orang-orang Islam. Siapa mereka yang wajib melakukan itu? Adalah mereka yang sudah akil, balik, akil, sampai pada batas umur yang dia sudah mengerti tentang mengerti tentang baik buruk, dan dia sudah sampai pada artinya baik buruk itu saya pertegas ya, dia sudah mengerti antara yang ini bahaya, ini tidak berbahaya, seperti itu. Berarti tahu mana yang manfaat dan mana yang bahaya secara akal normalnya, dan dia sudah sampai pada batas umur yang dewasa, kemudian sehat. Karena puasa tadi harus memenuhi unsur sehat juga, maka orang yang dalam kondisi sedang sakit boleh tidak berpuasa pada bulan Ramadan itu, tetapi mengganti juga pada hari sejumlah yang ditinggalkan itu di bulan yang lain. Termasuk juga siapa mereka? Mereka yang boleh untuk tidak melakukan ibadah puasa Ramadan itu orang yang sedang dalam bepergian, seperti dengan Anda katakan tadi, kondisi menjelang Idul Fitri itu ada mudik, ya harus mudik ini. Mudik. Atau kalaupun nggak mudik, mungkin ada hajat kemana? Iya. Jadi ya tidak hanya memang mudik saja, karena di dalam bulan siangnya bulan Ramadan kita dalam kondisi bepergian, boleh untuk tidak melakukan ibadah puasa pada hari itu. Nah, berapa jarak waktunya yang memperbolehkan, itu kan? Jarak tempuh bepergian itu jam atau kilometer ya, sejauh ini masih dipakai ketentuan fikih dengan memakai jarak jauh. Nah, kalau bahasa fikih itu jarak jauh minimal sama seperti jarak jauh diperbolehkannya kita untuk melakukan sholat jamak dan sholat qashar. Itu berarti boleh juga untuk kita tidak melakukan beribadah puasa Ramadan. Ya. Nah, berapa itu jaraknya? Kalau dihitung kilometer itu kesepakatan atau secara umum dipahami jarak minimal itu adalah 80 kilometer, itu minimal. Minimalnya. Ya. 80 meter kalau dalam jam itu
sebenarnya nggak terlalu panjang. Tidak terlalu panjang, mungkin Iya. ya tergantung. Dua jam. Kalau kita pakai kendaraan roda 2 itu bisa 1,5 jam. Iya. Ya, kalau mungkin roda 4 dalam kondisi jalan yang normal mungkin ya 2 sampai 2,5 jam. Ya. Itu sudah boleh tidak berpuasa. Ya. Tapi kalau masa gara-gara itu tidak puasa. Nah, catatannya catatannya itu artinya apa? Meskipun kita boleh untuk tidak berpuasa dan wajib mengganti di hari bulan berikutnya, tapi kan ini Ramadan hanya sekali setahun. Ya, sedangkan kalau kita mau puasa yang lain selain Ramadan bisa di bulan-bulan yang lain. Tapi karena ini Ramadan, belum tentu kita akan mendapatkan Ramadan berikutnya. Sekali lagi, keistimewaan, keagungan, kekhususan bulan Ramadan ini menjadi motivasi, menjadi dasar spirit untuk kita manfaatkan, kita gunakan yang sebaik-baiknya, termasuk kita melaksanakan ibadah puasa itu. Jikalau itu untuk bepergian yang sifatnya kita masih mampu untuk itu, ya diusahakan berpuasa demi untuk memanfaatkan momentum Ramadan itu. Jangan mentang-mentang ada hadisnya Ada keringanan, tapi boleh juga. Ya boleh juga. Karena itu boleh gitu loh ya. Karena itu boleh. Jadi kita boleh memilih kok itu. Memilih tetap puasa dengan niat untuk memuliakan Ramadan itu, atau kita boleh berbuka untuk kita ganti pada hari yang itu tidak dosa. Boleh-boleh saja. Ya. Tapi karena ini bulan yang istimewa, iman-iman. Nah itu kata-kata iman-iman itu yang bisa menjadi spirit kita, karena belum tentu umur kita akan sampai pada Ramadan yang akan datang. Oke, terkait dengan amalan ya di bulan puasa ini, biar kita mengisi bulan puasa Ramadan ini dengan sesuatu yang bermanfaat dan tentunya kita meraih hasil maksimal di bulan Ramadan ini. Apa yang mungkin amalan apa yang perlu kita lakukan, Pak Kiai? Ya, selain puasa sebagai amalan wajib, ibadah wajib kita di dalam ajaran Islam, apakah itu sebagaimana dipraktekkan oleh Rasulullah ataupun yang disabdakan oleh beliau sebagai penuntun untuk kita beribadah khususnya pada bulan Ramadan ini, antara lain memang memperbanyak memperbanyak zikir kepada Allah, khususnya zikir itu dilakukan dengan beriktikaf. Jadi iktikafnya sendiri itu sudah ibadah, zikirnya itu juga sudah ibadah, puasanya juga ibadah. Nah, iktikaf ini harus iktikaf harus di masjid, Ya, kalau zikir boleh di mana saja, kecuali di satu tempat, yaitu di tempat toilet. Ketika kita akan melakukan hajat di kamar mandi, itu tidak boleh. Ya, dimanapun zikir boleh. Untuk iktikaf hanya ada nilainya itu sebagai kegiatan ibadah iktikaf, itu berarti di masjid. Terus amal yang berikut ini adalah membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Ya, dan jadi Ramadan itu salah satu keistimewaannya karena pada bulan itu Allah menurunkan awal surat Al-Quran maupun Al-Quran secara keseluruhan diturunkan oleh Allah kepada malaikat Jibril itu pada bulan Ramadan.
Nah, kemudian Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur itu, dan diawali juga pada bulan Ramadan. Maka Ramadan keistimewaannya adalah sebagai nuzulul wahyi, bulan wahyu. Awal bagaimana wahyu Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Nih, jadi menurut riwayat juga Rasulullah Muhammad itu setiap datang bulan Ramadan, selain melakukan ibadah puasa, juga bertadarus. Bertadarus itu berarti membaca ulang ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah dan sudah dihafal oleh beliau. Dan yang menyimak, yang melakukan penyimaan atau mengikuti tadarusnya Rasulullah itu adalah malaikat Jibril. Jadi Rasul membaca ulang, menghafalkan kembali hafalannya, melafadzkan membaca Al-Quran kembali yang sudah dihafalnya oleh beliau, dihadapkan kepada malaikat Jibril. Jadi tadarus membaca Al-Quran dilakukan langsung oleh Rasulullah pada bulan Ramadan. Yang tentu kita sebagai umat pengikut, kalau Rasulullah sendiri melakukan itu, bagaimana kita tidak? Bagaimana kalau kita sebagai pengikut umat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka untuk ibadah Ramadan, salah satu ibadah yang dianjurkan, diutamakan adalah membaca Al-Quran. Kemudian juga memperbanyak sedekah, memperbanyak infak. Nah, sedekah, infak bedanya apa? Kalau sedekah itu tidak harus dalam bentuk uang, bisa bentuk material yang ada gunanya, ataupun bisa dalam bentuk tenaga, ataupun bisa dalam bentuk pikiran. Itu sedekah. Sedekah. Apapun yang kita berikan kemanfaatan, kemudahan kepada orang lain, itu adalah sedekah. Nah, kalau infak ini lebih merujuk kepada nilai manfaat dari uang. Jadi kalau berinfak materi, uang, itu namanya infak. Infak. Enggak ada infak pikiran gitu, enggak? Enggak, itu sedekah infak. Nah, kalau infak lebih ke nilai nominal finansial uang itu infak. Memperbanyak sedekah, memperbanyak infak. Karena dengan memperbanyak sedekah, memperbanyak infak, ini berarti kita mengembangkan atau memperbanyak manfaat kita kepada orang lain, atau memberikan kebaikan kepada orang lain. Karena hakikatnya arti diri kita dan arti hidup kita itu apa? Arti diri kita itu, jikalau diri kita bermanfaat untuk orang lain, banyak manfaatnya untuk orang lain. Ada kebaikan-kebaikan yang kebaikan itu akan diterima sebagai kebaikan oleh orang lain. Itu arti diri kita. Dan itu disitulah arti juga kualitas kemanusiaan kita. Nah, Ramadan sebagai sarana kita untuk membangun kualitas kemanusiaan kita. Bukan citra ya, Mas ya. Bukan kualitas bukan citra, tapi kualitas. Maka kebaikan manfaat yang ada pada diri kita, apakah itu batiniah kita, fisik kita, sampai pada material kita, sampai pun isi kantong kita, misalnya seperti itu perbanyaklah untuk itu bisa manfaatkan kebaikannya untuk orang lain. Karena di situ untuk meningkatkan kualitas kemanusiaan kita. Karena iman itu kan intinya pada peningkatan kualitas kemanusiaan. Tidak hanya kemudian keimanan ketuhanan saja dalam arti kaitan dengan Tuhan saja, tapi
kedekatan kita dengan sesama makhluknya. Ya. Oke. Nah, lebih daripada itu Mas Asep dan kawan-kawan, ibadah puasa mana yang paling utama? Nah, misalnya seperti itu kan, itu tadi utama semua kan ya. Utama semua. Yang paling utama. Yang paling utama apa? Yang bisa kita lakukan. Yang bisa kita lakukan. Okay. Yang mungkin untuk kita lakukan. Itulah yang utama. Dan mana yang menjadi kewajiban tugas kita? Ya, itu lakukan. Mas Asep harus kerja, saya harus kerja, kawan-kawan misalnya harus kerja juga itu kan. Masa mau ibadah Ramadan mau itikaf di masjid terus kan? Gitu ya. Masa mau ibadah Ramadan terus kita gunakan untuk membaca Quran terus di kamar, di rumah atau di masjid. Nah, tentu apakah itu zikir, apakah itu membaca Al-Quran, itu bisa kita kerjakan, bisa kita laksanakan sambil kita melaksanakan tugas-tugas yang menjadi kewajiban kita atau panggilan hidup kita. Nah, ini konsepnya seperti itu Mas Asep. Lalu jika dipertanyakan lagi tadi, ibadah apa yang paling utama? Ya, satu yang wajib untuk kita utamakan, kemudian selebihnya yang memang itu menjadi kewajiban panggilan tugas hidup kita atau yang mampu kita lakukan. Ya, gitu Mas Asep. Jangan sampai kemudian bulan puasa Ramadan ini juga sebagai penghalang aktivitas kita, panggilan kita tadi. Yang biasanya kerja seperti biasa, gara-gara puasa malas di rumah aja lah gitu. Itu juga keutamaan Ramadan gitu kan ya. Kita kurang aja di rumah gitu. Enggak seperti itu. Enggak. Kita pada tugas keseharian kita lakukan. Karena aktivitas keseharian kita itu juga ibadah kok. Gitu. Siap, luar biasa nih Pak Kiai. Ini mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan silakan tulis di komentar, nanti bisa dijawab oleh Pak Kiai di edisi berikutnya. Siap. Kalau kita nanti akan mencoba untuk mendatangi Pondok Pesantren Selamat yang diasuh oleh Pak Kiai Abdul Rosid di Kota Magelang. Dan nanti kita tahu situasinya ya di Pondok Pesantren. Jadi kalau ada pertanyaan teman-teman bisa tulis di komentar ya. Nanti kita bahas di episode berikutnya. Jadi untuk kali ini terima kasih Pak Kiai atas kesempatannya, ilmunya luar biasa ini. Nanti kita bisa berjumpa di edisi berikutnya. Baik, terima kasih Mas Asep juga kawan-kawan dan juga para pemirsa, para penonton dimanapun berada. Kita telah diberi kesempatan untuk bisa hadir di channel ini dan juga bisa menyapa kawan-kawan semuanya. Yang jelas Ramadan berkah untuk kita semuanya. Amin. Dengan Ramadan ini adalah sarana untuk kita meningkatkan kualitas keimanan dan juga kualitas kemanusiaan kita. Ya, itu ada 2 poin itu ya, kualitas keimanan dan kualitas kemanusiaan. Jadi terima kasih. Baik. Kita cukupkan untuk edisi kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe dan tonton terus tayangan kita selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.